Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum kedengaran suara salamnya. Pagi-pagi kita harus semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil islam wal iman wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ini ada perintah dari operator, kita harus berdiri. Ya, biar kelihatan katanya, ibu bisa lihat. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mimika, yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Mimika, yang saya hormati pimpinan organisasi Islam se Kabupaten Mimika, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid se Kabupaten Mimika, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, dan seluruh alim ulama yang saya banggakan dan saya cintai pada pagi hari ini yang sudah bersama-sama kami. Saya sebut dengan hormat Bapak Habib, Bapak Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus. Alhamdulillah beliau pagi ini sudah bersama-sama kita dalam rangka untuk memberikan materi tentang fardu kifayah. Dan yang saya hormati Bapak Habib Ahmad bin Anis Basuroh yang juga bersama-sama kita pada pagi hari ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memulai acara. Dan sebelumnya saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, laporan panitia. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, doa dan penutup. Setelah doa penutup, kita akan masuk pada sesi untuk pelaksanaan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang fardu kifayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk lebih hikmatnya acara ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita akan lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi kepada Bapak Ustadz Hamsid SAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah apa yang telah dibacakan oleh Bapak Ustadz pagi hari ini, kita yang hadir insyaallah mendapatkan percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, kita akan mengikuti acara selanjutnya yaitu laporan panitia. Saya undang dengan hormat Habib Hilmi bin Khalid Al-Kaf, pimpinan Majelis Ar-Rahmah Provinsi Papua. Kepada Pak Habib disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala salamah fid dunya wal mali wal iyal. Wa sallallahu wa sallam wa barak wa karram ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala azwajihi wa ashabihi wal al. Amma ba'du, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi anur. Amma ba'du, alhamdulillah. Hadirin hadirat, para asatidzah, para tokoh, para orang-orang tua yang selalu mendapatkan kemuliaan dan anugerah ridha dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan yang saya hormati orang tua kami, ayahanda kami, pembimbing kami, penuntun kami, para asatidzah, para ulama,
di Kabupaten Mimika, Fadilatul Ustadz Kiai Haji Muhammad Amin, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur kepada beliau insyaallah, dan diberikan anak-anak keturunan yang dijaga oleh Allah dan menjadi anak yang soleh dan soleha insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ayahanda, orang tua kami, pembimbing kami, Haji Abdul Muttalib Al-Wahan, yang mudah-mudahan juga Allah selalu memandangnya dengan pandangan kasih sayang, memudahkan semua urusan dunia dan akhiratnya, dan dilancarkan semua urusan keluarganya dan anak-anaknya, diangkat derajat dunia dan akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga orang tua kami, Amin Nasir, dan juga para ketua-ketua DKM tentunya, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi insyaallah walaupun kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, dengan keyakinan yang sangat tinggi, dengan keyakinan dan prasangka baik kepada Allah, walaupun Al-Faqir Helmi bin Khalid Al-Kaf tidak menyebutkan nama semua yang hadir, tapi dengan yakin malaikat telah mencatat nama kita dan Allah telah mengetahui nama kita, dan perkumpulan ini mudah-mudahan mendapatkan kebanggaan Allah di depan para malaikatnya insyaallah. Dan mudah-mudahan yang sudah tercatat oleh para malaikat ini juga tercatat menjadi ahli-ahli surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya tamu mulia kita datang tiba di Sentani dari hari Senin kemarin, dan insyaallah akan kembali juga ke Jakarta dari hari Senin kemarin, Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus dari Jakarta. Pemateri kita pada hari ini, yang mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau, diberkahi semua urusan dunia dan akhiratnya beliau insyaallah, dan mudah-mudahan ini datang pertama kali bukan yang terakhir kali ke Kabupaten Mimika insyaallah. Dan juga pendamping beliau, juga kakak kelas saya kebetulan di sekolah, Al-Habib Ahmad bin Anis Basurrah, yang pernah datang juga ke Kabupaten Mimika. Beliau sudi mendampingi Habib Alwi dan juga akan sedikit memberikan, banyak pastinya memberikan manfaat kepada kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh panitia, teman-teman yang terlibat, yang susah tidur, yang capek kanan kiri, yang telepon kanan kiri, baterai dari full sampai habis untuk persiapan acara ini, juga tim media yang di kota Timika maupun yang di luar Timika yang sangat banyak membantu. Maka insyaallah semuanya tanpa terkecuali, dan juga khususnya yang di belakang bagian atur parkiran, karena kita melihat parkiran ini biasanya kalau ibu-ibu parkir motor dan mobil itu pasti yang paling rapi, dan bapak-bapak ini yang kadang berantakan parkirnya. Ini bukan nuduh tapi ini berdoa. Ke depan mudah-mudahan semua taruh kendaraan di Kabupaten Mimika lebih rapi lagi insyaallah. Maka tanpa terkecuali tim media juga, dan semuanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan tujuan baik atau tanpa tujuan baik pada hari ini betul-betul dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para orang tua kami, ketua MUI, DMI dan semua tokoh, tentu kita mengadakan pelatihan pemandian jenazah ini bukan berarti kita mendatangkan pemateri meyakini atau berprasangka bahwasanya tidak ada orang yang paham memandikan jenazah di Kabupaten Mimika. Tidak. Kita tahu banyaknya orang yang memandikan jenazah, tapi juga ini menjadi PR yang sangat besar. Bukan PR-nya Ustadz Muhammad Amin sendiri sebagai Ketua MUI, juga bukan PR-nya Ketua DMI, tapi ini PR umat Islam seluruh Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, kita bukan memberikan pengajaran atau menyalahkan yang lain, tapi tujuan ini untuk sama-sama mengerti pemandian jenazah dengan bersanad. Kalaupun tidak sama seperti ini pemandian jenazahnya, bukan berarti selama ini memandikan jenazah itu salah. Tetapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah kepada Allah, pasti orang yang sholat dengan gamis atau dengan siwak atau dengan sorban itu dan di masjid berjamaah itu pasti akan berbeda keadaannya. Kalau kita sholat pakai kaos saja, pakai sarung saja, dan tidak pakai minyak wangi, dan tidak pakai bukan di masjid, itu tentu pahalanya berbeda dengan orang yang sholat di masjid.
Maka tujuan kita memandikan jenazah berusaha dengan waktu yang sangat singkat, berusaha memberikan materi pelatihan jenazah agar kita bisa mengurus jenazah dengan sempurna, karena itu bagian haknya jenazah yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang hidup. Bahkan dalam syariat pun kita katakan, disebutkan di syariat tidak boleh warisan dibagi sebelum dikeluarkan haknya jenazah dari kafan dan lain-lainnya. Karena itu juga sekaligus selama ini mungkin pandangan saya yang sangat rendah melihat beberapa cara yang berbeda-beda, tapi tidak menyalahkan semua, tapi terkadang yang memiliki cara seperti ini mudah menyalahkan dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. Oleh karena itu kita datang ke sini juga untuk sekaligus memecah, tidak ada perbedaan yang harus kita bermusuhan atau menyalahkan, tidak ada. Tidak ada sejarah agama dijadikan alat untuk memukul saudara kita yang lain. Justru perbedaan itu yang menjadi rahmat, memudahkan kita untuk bisa menjalankan semua cara dengan cara yang berbeda selagi itu tidak keluar dari hukumnya syariat agama. Selain itu tentunya tujuan kami dengan dukungan baik, sebelumnya saya silaturahmi ke Ketua MUI, beliau merespon dengan sangat baik, dan juga Ketua DMI merespon sangat baik, dan juga beberapa orang tua merespon dengan sangat baik. Tentu kita membutuhkan kader-kader penerus. Setiap pemuda di masjid atau pengurus masjid paling tidak harus mengerti dan faham mengurus jenazah walaupun sebelum dimandikan jenazahnya. Karena ternyata Islam begitu detail dan terperincinya mengajarkan mengurus jenazah dari saat wafat, sebelum wafat, saat wafat, menyiapkan memandikan jenazah dan menyiapkan kafan-kafan sampai memandikan dan menguburkan, itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuman memang fenomena di tengah-tengah kita ada beberapa orang, terutama pemuda, itu seakan kalau diminta untuk mengurus jenazah seakan takut dihantui oleh jenazahnya. Ketika ada, kita sarankan seandainya masjid memiliki kurung batang atau tempat pemandian jenazah sehingga warga kita yang meninggal di sekitar masjid tidak repot cari dari ke sana, telepon sana. Justru masjid yang harus siap berkhidmah untuk umatnya Nabi Muhammad di paling garda terdepan. Karena itu ketika ada beberapa masjid yang disarankan, ternyata pengurusnya mendapatkan protes dari jamaahnya. Kenapa jamaahnya protes? Saya dulu hobi mandi sebelum subuh di masjid atau datang tahajud jam 2, jam 3 di masjid, tapi saat ada kurung batang saya tidak mau lagi datang masjid pagi-pagi. Saya tidak paham, pernahkah ada kisah hantu kurung batang di Kabupaten Mimika? Atau mungkin biasa nonton hantu kurung batang atau hantu pocong, setelah nonton film-film horor tidur lupa ambil wudhu, jadi terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Kurung batang dari besi insya Allah tidak akan bisa terbang. Yang bisa membuat kurung batang terbang itu hanya sinetron. Jadi mari kita sesama umat Islam, tidak perlu harus ustadz yang mengingatkan, tidak. Karena kita sadar atau tidak sadar, waktu cepat atau waktu lambat, kita akan menjadi penghuni di dalam kurung batang di sini. Tapi bukan berarti kita harus takut, bukan berarti kita harus ngeri setiap ngeliat kurung batang, tapi justru kita persiapkan apa yang bisa kita siapkan untuk bekal kita nanti di hari kiamat. Karena itu dalam Islam pengurusan kurung batang itu pun dianggap penting. Dalam riwayat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan mayat, wa kaffanahu, dan memandikan mayat, dan menutup aibnya. Seorang memandikan jenazah dan menutup aibnya, maka Allah akan memberikan kepadanya 40 kebaikan. Dalam riwayat 40 dosa besar yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hanya memandikan jenazah. Dan kalau memandikan jenazah 40 kebaikan atau 40 dosa besar yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan, kebaikan itu kalau datangnya dari Allah satu kebaikan, maka tidak cukup 10 kali lipat dunia untuk menampung satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu Allah banyak memberikan kebaikan kita, debunya saja di dunia yang akan diberikan kebaikannya kelak untuk di hari kiamat. Karena perjalanannya panjang, mau sakaratul maut, di dalam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, dan melewati timbangan, melewati sirat, dan sampai harus masuk ke dalam surga. Tapi insya Allah kita ahli surga semuanya, insya Allah. Itu baru memandikan, dan barang siapa yang mengkafankan jenazah, albasahullahu yaumil qiyamah libasan min sundusin wa istabrak. Kalau orang yang mengkafankan jenazah, maka Rasulullah, bukan ucapan saya, tapi Nabi Muhammad yang tidak akan dusta dengan ucapannya. Beliau menyampaikan Allah akan pakaikan baju untuknya nanti di padang mahsyar, di saat orang tidak pakai baju, di saat orang tidak peduli dengan auratnya, tapi ternyata ada orang-orang istimewa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang memandikan, orang yang mengkafankan jenazah dengan pengkafanan yang baik, mereka akan dipakaikan oleh Allah sundus. Sundus itu kain sutra yang tipis, yang biasa digunakan di dalam baju yang menempel dengan kulit. Istabrak, kain sutra yang warnanya agak kehijau-hijauan, karena itu pakaiannya orang-orang di surga. Tapi Allah ingin menunjukkan dan mengangkat derajat orang yang memandikan jenazah sebelum masuk surga sudah dipakaikan baju surga, untuk menunjukkan kalau orang memandikan jenazah dengan baik, ini sudah menjadi ahli surga. Kemudian yang Rasulullah sampaikan, barang siapa yang menggali kubur untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, maka dari saat penggalian kubur Allah bangunkan rumah sepanjang sampai datangnya hari kiamat. Kalau sudah Allah bangunkan rumah, maka Imam Nawawi dan para ulama hadis ini menyampaikan kalau seperti orang bangun masjid, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan lahu fil jannah. Dalam riwayat banallahu lahu qasran fil jannah. Orang bangun masjid, maka dibangunkan istana di surga. Maka ulama mengatakan kalau sudah Allah menjanjikan sesuatu tersebut, Allah tidak mungkin ingkar janji. Dan barang siapa yang menggali kuburan bahkan untuk jenazah, maka Allah siapkan rumah yang sudah disiapkan di surga. Artinya ini sudah menjadi paten menjadi ahli surga. Maka ini juga hal seperti ini, karena ternyata syariat begitu menganggap penting sehingga mendapatkan hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu hal-hal tersebut ternyata ketika kita kaji lagi lebih dalam, ini kemuliaan tidak didapat bagi orang yang sembarang mengurus jenazah. Ini kemuliaan tidak bisa didapatkan bagi orang yang mengurus jenazah. Jenazahnya diambil, dimasukkan di kali kah, dicebur-cebur sekali dua kali dengan niat mandi jenazah lillahi ta'ala, diangkat, itu nggak akan dapat kemuliaan yang disebutkan sama Rasulullah. Tapi mendapatkan kemuliaan ketika betul-betul mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini tujuan kita, pengkaderan anak-anak muda setiap masjid faham, dan kita sengaja kita rekam secara offline, bukan live. Tujuannya nanti videonya setelah diedit, dipotong-potong, bisa di-share di grupnya Majelis Ulama Indonesia dan juga grupnya PHBI dan DMI dan grup-grup kita semuanya, agar banyak lagi pemuda-pemuda penerus yang bisa memandikan jenazah dengan arahan tokoh-tokoh atau orang-orang tua kita. Dan ini juga tentu memiliki banyak sekali tujuan yang tidak bisa saya sampaikan semuanya, karena ini sudah jam 6:30. Itu jam 6:30. Jam 8 pagi. Oh ya, mungkin ini jam Amerika, ini jam Jakarta, ini jam Papuanya nih. Karena waktu juga sudah semakin larut, kita ingin cepat-cepat memberikan pelatihan. Dan juga sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengurus fardu kifayah ini sudah digambarkan dan sudah diprediksi. Pengurus fardu kifayah pasti capek, pasti haus, pasti lapar, pasti basah, pasti kotor, pasti terlupakan. Karena keluarga pasti memikirkan jenazah, tidak akan memikirkan kita. Fokus kepada jenazah, sedih karena tertinggal. Yang tidak ada di Kabupaten Mimika ini, alhamdulillah tidak ada anak-anak itu fokus dengan warisan setelah orang tuanya meninggal, tuh nggak ada. Karena di sini semuanya ahli surga semuanya.
Jadi biasanya memang dari pengalaman beberapa orang-orang yang dibina oleh Ustadz Amin dulunya itu memang selalu biasa terlupakan. Dan ini hal yang wajib. Hal yang wajib itu harus sifatnya sebagai mukallaf melaksanakannya. Hanya bedanya fardu kifayah, sebagian kelompok saja mengerti dan mengurusnya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Dan ini semuanya tentu orang-orang yang menjalankan fardu kifayah pasti terlupakan. Dan saya pernah mendengar ucapan ayahanda kita Ustadz Amin di media, perlunya ada perhatian kepada mereka dari pemerintah, dan jazakumullah khair. Mudah-mudahan masukan sarana beliau ini yang sudah ratusan kali banyaknya kepada pemerintah kita, mudah-mudahan kali ini bisa direspon baik oleh pemerintah kita. Adapun, karena Ustadz Amin pasti sudah terbiasa, kasih masukan, didengar saja Ustadz. Didengar saja, tindak lanjutnya tidak, tapi ke depan, dan ini sudah terbiasa. Adapun seandainya tidak ada perhatian dari manapun, ini sesuatu perbuatan yang wajib, maka yang wajib tidak perlu kita mengharap betul-betul dari orang dengan biaya, tapi pasti Allah tidak akan melupakannya. Karena kalau hal yang wajib seperti fardu kifayah, ini semuanya harus juga dibayar. Artinya saya ngajak bapak-bapak, ibu-ibu susah ini kayaknya malah hari ini. Saya ngajak capek, saya ngajak lapar, saya ngajak basah, dilupakan, luangkan waktu, dan biasanya begitu keadaannya. Saya mengajak bapak-bapak, bapak ibu semuanya untuk bisa mengambil peranan ini, tapi peranan yang capek-capek seperti ini, tapi peranan yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengurus umatnya Nabi Muhammad pasti diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu pernah mendengar nasihat dari orang-orang tua kami, kita ini di Kabupaten Mimika betul-betul membutuhkan tanah pemakaman untuk khusus umat Islam yang dijaga, yang tidak bisa diserobot oleh siapapun. Maka mungkin dengan adanya pelatihan ini bisa di follow up nanti dengan orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, harus ada tanah dikelola, dijaga, bahkan ada yang tinggal di situ. Bukan jenazah, maksudnya yang tinggal di situ yang hidup, betul-betul menjaga sehingga tidak semua orang bisa masuk. Kalau yang tinggal pasti banyak di situ. Tapi juga jangan difahamin ada hantu kuburan, ya Allah. Zaman ini hantu-hantu semuanya KW, saya yakin tidak ada hantu yang asli. Dukun pun dukun palsu, hanya mencari uang, tidak ada dukun asli. Tapi ini di luar materi kita. Terakhir, saya berterima kasih tentunya kepada para panitia. Acara ini tentunya dipelopori oleh DMI dan juga didukung oleh MUI dan juga didukung oleh tentu banyak ormas atau yayasan-yayasan yang lainnya. Pendanaan dari acara kita untuk konsumsi ini semua murni dari tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Seluruh masjid yang ada di Jalan Hasanuddin sampai ke belakang, merekalah tuan rumahnya, dan insya Allah ini menjadi ajang silaturahmi, tapi membawa hasil keluarnya insya Allah. Dan saya doakan jazakumullah khair untuk siapapun yang memberikan bantuan, baik dengan tenaga, uang, doa, pikiran, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda insya Allah. Kemudian juga tentu mengucapkan salam hormat kepada beberapa donatur, sebagian besar tidak ingin disebut namanya. Walaupun tidak disebut namanya, tapi Allah tahu siapa dia. Allah tidak akan melupakannya. Juga menyampaikan salam dan ucapan terima kasih kepada PT Sri Kandi yang telah mengcover tiket-tiket tamu-tamu kita dari Jakarta hingga kembali lagi ke Jakarta. Dan juga dari tim media, tim yang menyiapkan konsumsi di luar, dari teman-teman dari Adinda Muhammad Amin dari HMI, dari hari awal sampai saat ini kita bikin pusing terus, tapi pusingnya insya Allah dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dari Bang Syarif, juga dari Pak Ustadz Abdul Muttalib yang begitu luar biasa meresponnya, mendukungnya sehingga kita bisa difasilitasi berkumpul di tempat ini. Tentunya juga salam hormat dan ta'zim kepada Ketua DKM Al-Hijrah yang rela tempatnya dijadikan untuk pelatihan kita dengan semua persiapan yang disiapkan. Maka
sisa daripada kebutuhan atau sisa daripada dana-dana yang diberikan ini dari beberapa jamaah, cuman share satu perorangan saja. Kita tidak membutuhkan dana yang besar, kita tidak membutuhkan biaya yang besar, tapi kita mengharapkan manfaat yang bermanfaat sampai jasad kita pun ditanam di dalam tanah, tetap kita mendapatkan manfaat insya Allah. Mungkin tidak ingin panjang lebar, ini yang saya sampaikan, walaupun sudah kepanjangan juga, langsung kepada ketua-ketua kita, tuan-tua orang-orang tua kita memberikan sambutannya. Mudah-mudahan nanti ini pasti lama. Ini pasti lama. Kajian ini kita bikin sesi pertama sampai zuhur. Sesi kedua itu sebelum asar. Setelah asar pun masih ada acara. Tapi saya nggak tahu wajah-wajah yang hadir ini siap duduk sampai asar atau tidak. Kalau kelihatan wajah ahli surga, semakin lama duduk mendapatkan ilmu itu semakin betah insya Allah. Dan saya yakin ini ahli surga semuanya. Ini sekaligus trik biar mereka orang tidak keluar, Pak Ustaz. Tapi karena memang setiap sesinya sangat-sangat bermanfaat dan kalaupun memang ada urusan yang sangat urgent, kami tidak paksakan, tapi kami akan memberikan ijazah dari kitab dan praktek di akhir dan kami akan memberikan beberapa hadiah atau sedikit hadiah untuk hadirin semuanya. Itu semuanya di akhir dan pertanyaan pun kita bikin di akhir, jadi berharap semua bisa hadir sampai akhir insya Allah. Mudah-mudahan semua bisa hadir sampai akhir insya Allah. Aminnya yang pertama ragu, yang kedua baru saya yakin betul-betul insya Allah. Maka ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Manusia pasti banyak kekurangan untuk menyambut tamu-tamu mulia. Kelebihan kebaikan datangnya dari Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian laporan panitia yang telah disampaikan oleh pimpinan Majelis Ar-Rahmah Provinsi Papua Habib Hilmi bin Khalid Al-Qaf. Pada Bapak Habib diucapkan terima kasih. Dan kami dari panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini setelah selesai ada beberapa media yang sudah liput langsung, media lokal, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengikuti secara bersama-sama dan akhir kegiatan tadi disampaikan semua peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat secara gratis serta beberapa souvenir yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Hadirin yang berbahagia, kita akan masuk pada acara berikut yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami sampaikan undang dengan hormat Bapak Haji Muhammad Amin HR SAG SPD MM, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika. Pada Bapak Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, rombongan tamu kita dari Jakarta yang jauh-jauh menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu dengan kita di tempat ini. Yang saya muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mimika, Panitia Pelaksana Habib Hilmi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tak dapat kami menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hijrah ini pada sebuah acara yang sangat, menurut saya ini sangat penting. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana pentingnya acara ini oleh Habib Hilmi. Oleh karena itu menjadi perhatian, atensi MUI dan kita semua umat Islam untuk dengan penuh tawajuh, dengan kesungguhan mengambil ilmu yang
alhamdulillah ilmu ini bersanad, jadi bersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira itu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Kemudian selanjutnya saya tidak akan berpanjang lebar menyampaikan mukadimah saya. Tentu saya selaku ketua MUI sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para tamu-tamu kita yang hadir memberikan materi tentang fardu kifayah yang menurut Habib Hilmi tadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan pelaksanaan fardu kifayah sebelum pelatihan. Ya. Tapi ini adalah sebuah tambahan pengetahuan buat kita bahwa bukan hanya para tua-tua yang berhak untuk menyelenggarakan fardu kifayah, tapi sampai kepada yang muda pun ya harus menyelenggarakan jenazah ini. Untuk Kabupaten Mimika, laki-laki dan perempuan itu sudah ada timnya, dibentuk oleh kita MUI dari 2006. Dan sebelumnya belum ada rekomendasi tertulis dari Majelis Ulama dan BKMT petugas jenazah. Nanti setelah 2004 baru kita merekomendasi petugas-petugas jenazah. Dan bukan main kewalahannya. Tahun 2004, 2006 sampai 2010 dari petugas jenazah yang untuk perempuan yang dikenal itu cuma satu, yaitu Mamak Butong. Itu pun beliau sudah meninggal. Dan untuk laki-laki yang dikenal itu cuma Haji Rahim Madinah untuk area kota. Tapi untuk area SP-SP itu sudah jalan sebagaimana biasa, karena di SP-SP itu penyelenggara jenazah memang sudah terkoordinir. Untuk di dalam kota ini biasa orang dari SP yang kerja. Tapi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik, dan saya berharap dengan pelatihan fardu kifayah ini kembali saya katakan menambah hasanah pengetahuan kita. Apalagi ini bersanad, ya bersanad bermuttasil pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sangat merindukan dan mendambakan kajian-kajian seperti ini, hal-hal yang seperti ini. Kemudian tadi disampaikan dua hal oleh Habib Hilmi tentang tidak mengapa saya sampaikan di hadapan kita tentang pengajuan ke DPRD petugas pemulasaran jenazah. Itu kami sudah ajukan ke anggota DPRD dan itu sudah ada jawaban. Tinggal mau dikawal, karena terkadang ketika tidak dikawal melenceng kepada yang lain. Ya, jadi ketika melenceng itu yang jadi soal, yang jadi. Maka dalam waktu dekat, semua petugas jenazah yang ada di Kabupaten Mimika itu kita akan tulis, termasuk yang hadir di sini. Kita akan lihat siapa-siapa yang, karena terkadang di antara kita ini cuma mau ambil ilmunya, prakteknya tidak. Dia dorong tetap yang terbiasa. Karena itu memandikan jenazah yang meninggal dalam keadaan baik, ya mau dikerja. Tapi begitu yang pecah-pecah kepalanya, dia mundur. Nah, itu yang jadi soal itu. Ini pengalaman buat saya ini. Ya 2010 ada ya meninggal kena apa? Dia tukang senso, dia senso pohon kena kepalanya. Kepalanya ini pokoknya tak keruang. Baku dorong-dorong lagi dia ini. Kamu saja. Artinya saya yang beranikan diri, akhirnya saya yang maju. Begitu saya buka, ternyata juga saya sempat mundur 2 langkah. Tapi akhirnya juga saya maju.
Ya, karena teman-teman yang lain sudah tidak ini. Nah, ini kewajiban, harus diselesaikan, harus diselenggarakan. Sekalian. Maka saya berharap kita ambil ilmunya dan prakteknya. Nah, tapi tidak melanggar norma yang berlaku di sekitar kita. Kemudian yang kedua, tentang pekuburan. Sebenarnya pekuburan muslim di Timika ini satu di dekat bandara sana, itu sebenarnya sudah full. Dan kita sudah sampaikan edarannya tidak lagi digunakan di sana. Dialihkan ke SP1 jalur selatan. Untuk yang kota. Karena kalau SP-SP tidak ada masalah. Ya, kalau SP-SP saya kira tidak ada masalah untuk tanah pekuburannya. Yang masalah itu belum ada yang mau mati. Ya, belum ada mati. Meninggal. Ya, jarang-jarang orang meninggal di SP. Ya. Saya juga heran kenapa di kota ini banyak sekali orang meninggal. Untuk tanah kuburan di Timika, jalur selatan itu sudah. Tapi sepertinya jadi masalah lagi sekarang. Karena saudara-saudara kita yang non-muslim ini sudah padat. Akhirnya dia mengambil bagian-bagian dari anunya kelompoknya muslim. Tadi disampaikan oleh Habib Hilmi, perlunya kita ada satu. Dan ada tanah wakaf yang diserahkan ke kami dari Pak Serayu ini, Pak Mitro, ukuran 1 hektar. Ukuran 1 hektar itu wakaf. Ini mungkin perlu diberdayakan, ya, karena status tanah diserahkan ke kita wakaf, cuma diduduki oleh orang. Nah ini, kalau sudah orang duduki, ini jadi soal. Jadi soal. Saya teringat dengan SP2 yang diurus oleh Haji Majid. Tanah kuburan, sudah ada beberapa orang dikubur di situ. Lalu ada masalah. Dikomplain oleh orang kita, saudara kita di sini. Jadi kita berusaha, berupaya, bapak-bapak sekalian, mohon doa dan bantuan kita semua, dan termasuk para habaib yang hadir, mohon doanya semoga mudah yang 1 hektar ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan doa-doa bapak-bapak semua yang hadir ini. Ini tanah kuburan yang ada di SP1 jalur selatan, jalur utara, jalur selatan ya, jalur utara yang diserahkan oleh Pak Mitro bisa terrealisasi. Itu. Jadi tinggal kita bagaimana memfollow up ini, insya Allah. Saya kira itu dari saya, Bapak sekalian. Selamat untuk kita semua untuk menimba ilmu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Lebih kurangnya dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika. Pada Bapak Ketua diucapkan jazakallahu khair, dan marilah kita sama-sama mengikuti sambutan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mimika sekaligus membuka acara pelatihan fardu kifayah. Saya sebut dengan hormat Bapak Haji Abdul Muttalib Elwahan SPD. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Ustadz disilakan. Jamaah. Ulang lagi. Jamaah. Alhamdulillah. Ini Muttalib datang, bukan Maulana. Alhamdulillah, selamat datang para habaib. Aku ucapkan untuk saudara-saudaraku yang meninggalkan anak istri keluarga tercinta begitu jauh untuk kami. Mudah-mudahan ada ridha Allah di sana. Amin. Kedua, ucapan selamat datang untuk seluruh camat yang ada di sini. Camat, calon, mau lari kemana? Harus ke situ. Ya, saya hamdalah dulu. Alhamdulillahi wa kafa,
Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin Khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fa idza la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal tiba, dokter pun mati, menteri pun mati, yang sakit pun mati. Tapi kalau belum tiba, yang sakit hidup, menteri hidup, dokter hidup. Amin? Loh, tidak ada. Amin? Gitu. Jadi, hari ini, saya selaku Ketua DMI Kabupaten Mimika, mengucapkan selamat datang untuk seluruh saudara-saudara DKM. Adakah semua nih DKM? Jangan cari lagi orang di SP1 turun baru terus ke semandi orang dalam kota. Jangan cari orang SP5 datang baru ke semandi orang di SP2. Jangan. Semua DKM harus hari ini punya ilmu untuk terus merawat jenazah. Allah Akbar. Allah Akbar. Belum semangat. Allah Akbar. Selaku Ketua DMI Kabupaten Mimika, dengan ini menyatakan acara mulia ini dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kameranya dipukul lagi sekali lagi. Ya, tadi tidak sah pukulnya. Tadi sudah sah ya. Saya tidak mau panjang-panjang, tidak mau lebar-lebar, mau ini usah. Sudah jelas dilebarkan oleh MUI sama Habib Helmi. Kenapa mau dilebarkan lagi? Semua kan mau mati ini. Amin. Jangan takut, semua kan mau mati ini. Loh, sebentar malam pasti semua mati toh. Sebentar malam pasti semua mati. Besok pagi hidup lagi. Pengumuman untuk saudaraku semua DMI, DKM ini, jangan melawan sama saya. Jangan lawan sama saya. 27 tahun ini. Yang melawan tetap saya coret, kasih keluarkan namanya dari daftar Dewan Masjid. Kau cari sendiri, kau punya khotib. Iya, demi Allah, saya sumpah ini. Saya tegas sekarang, yang tidak kerjasama dengan saya, yang tidak pernah mengetahui DMI, yang tidak pernah kerjasama dengan DMI, maaf, saya punya ujung pulpen semakin tajam, Pak. Silakan ente cari khotib dari Jayapura, dari wilayah lain masuk untuk berkhutbah, nanti kembalikan. Bisakah? Bisa. Bisa. Ada uang. Di sini daftar hadir sudah jelas. Akan saya pecat para khotib yang tidak cocok di mimbar. Saya coret. Masjid yang tidak senang kepada saya coret. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu. Ya, agar begitu tepuk tangan dulu semua deh. Tidak dulu, tepuk tangan dulu, Allah Akbar. Ya, begitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa ketika Yusuf Kalla, orang tua kita tercinta, mau datang untuk melantik saya sebagai ketua DMI 27 tahun berjalan ini. Ketika setelah selesai, apapun peraturan ketua keluar, tidak ada lagi intervensi ke saya. Sami'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua diketuk lagi tadi, mic-nya belum dibuka. Oh begitu? Iya. Bib, saya buka dulu ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Camat-camat yang ada, calon-calon mati ini dihidupkan oleh Allah untuk selama-lamanya di dunia dulu. Amin. Cinta suami, sayang anak istri, amin.
tetapi ingat bahwa pasti kematian akan datang kepada kita. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Maut itu laksana pintu yang akan kita lewati bersama, tapi jangan dulu. Kita masih mau berjuang. Amin. Dengan demikian saya ulangi lagi atas permintaan protokol, selaku Ketua DMI Kabupaten Mimika, dengan ini menyatakan praktek teori dan praktek fardu kifayah di hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.